Pov Bayu. Aku sudah dibutakan cinta dan aku tidak terima jika Luna menjadi milik lelaki lain. Dia harus menjadi milikku. Akulah lelaki yang pertama menikahinya, serta yang pertama menyentuhnya. Kamu tidak pernah berubah, Mas, ucap Luna, berlalu masuk ke kamar. Aku meratapi diriku. Baru kali ini aku merasakan cinta teramat dalam pada seorang wanita. Aku dipermainkan oleh hasil permainanku sendiri. Usahaku selama ini tidak bisa meluluhkan hatinya. Justru kesalahan dan pemaksaan yang kuhadirkan. Apakah ini yang dinamakan gila karena cinta? Bodohnya aku. Aku kembali duduk di sofa. Nafasku besar dan perasaanku tidak karuan. Luna menolakku. Luna menjauhiku. Luna tidak mencintaiku. Sakitnya. Papa, Papa bangun. Terdengar suara Caca membangunkanku. Aku berusaha membuka mata. Kulihat Caca berdiri di sampingku. Apa sayang? Jawabku menyeringit. Aku mau ke rumah sakit. Aku bangkit dan duduk. Ternyata aku tertidur di sofa. Kulihat Caca menyandang tas dan sudah siap-siap ingin pergi. Sama siapa? Sama Oma, jawab Caca. Bundamu mana? Tanyaku. Karena Luna tidak terlihat. Bunda dari pagi sudah keluar. Kata Bunda, ada urusan penting. Luna, kemana dia pergi? Katanya dia yang mengantar Caca ke rumah sakit. Papa mandi dulu. Aku bangkit dari duduk, menuju ke kamar. Caca langsung duduk di depan televisi, menonton. Bayu, Miss Ria muncul dari arah ruang tamu. Ya, Miss, jawabku, berdiri sejenak. Aku mau bicara, jawab Miss Ria, dan langsung duduk di sofa. Apalagi, Miss, tanyaku, dan kembali duduk. Jangan seperti itu. Aku bicara ini pasti menguntungkanmu. Mendadak rasa kantukku hilang. Apa maksud Miss Ria tentang menguntungkanku? Aku terpana menatapnya. Jika ada dua pilihan antara uang dan cinta, apa yang akan kamu pilih? Miss Ria seperti bermain tebak-tebakan denganku. Cinta dan uang. Kenapa pertanyaan itu muncul dari mulutnya? Apa maksudnya? Aku tersenyum sinis. Ini tidak penting rasanya dibahas. Hatiku sedang kacau. Penolakan Luna semalam membuatku terluka. Jawab Bayu. Suara Miss Ria terdengar tegas. Gunakan logikamu, sambung Miss Ria. Aku terdiam berpikir. Uang. Dengan uang, cinta bisa kurai. Gampang kan? Jawabku santai. Itulah pemikiranku. Bagus. Aku suka cara pikirmu. Kita seide, jawab Miss Ria sambil menyalakan rokok. Sudah, main tebak-tebakannya. Miss, aku mandi dulu, ucapku, bangkit dari duduk. Tunggu, duduklah dulu. Aku belum selesai, pinta Miss Ria sambil menghembuskan asap rokok. Aku kembali duduk. Apalagi, Miss, tanyaku. Sedikit kurang tertarik. Aku punya penawaran lebih. Jika kamu mau kerjasama denganku. Apa? Aku sangat penasaran. Mila akan sembuh jika ada obatnya. Salah satu obatnya adalah Caca. Dan obat kedua belum ku dapat. Obat kedua, maksudmu? Alisku bertaut menatapnya. Aku bisa berikan banyak kekayaan padamu, asalkan kamu mau menerima Mila lagi sebagai istrimu. Apa? Kamu kira aku mau menikahi putrimu? Yang... Aku tidak melanjutkan perkataanku. Ini sangat tidak masuk akal bagiku. Mila gila. Itu yang ingin kamu sebut. Itulah kenyataannya. Dan juga ulahmu. Pikirkan tawaranku. Mila bisa bebas
balik ke rumah seperti orang lainnya. Jika dia sembuh, kupastikan kamu tidak akan malu. Akan kubuat Mila cantik hingga kamu betah memandangnya. Kamu tahu bukan, aku punya bisnis kecantikan. Kamu juga bisa lihat Luna, dia cantik berkatku. Dia benar juga, aku bisa menguasai Luna jika punya uang banyak. Caca jembatanku, masalah Mila, jika dia sudah menjadi istriku dan aku akan menguasai kekayaan, Luna akan kurai kembali. Jika Luna tidak bisa menjadi milikku, dia juga tidak boleh menjadi milik lelaki lain. Penolakannya tidak akan kubiarkan. Cinta dan ambisi ini menjadi satu. Nanti aku pikirkan dulu jawabku dan berlalu masuk ke kamar. Pov Miss Ria, aku akan buat kamu menerima Mila lagi, Bayu. Jika kamu berhasil menikahi Mila, hak asuh Caca akan sepenuhnya jadi milikmu. Dengan begitu, Mila bisa hidup bahagia bersama lelaki dan anak yang dicintainya. Sangat mudah mengalahkan lawan, kuasai lawan sebelum kemenangan jadi milikku. Maaf Luna, kali ini aku ingin putriku bahagia. Pov Luna, aku mencari kontrakan. Tinggal seatap dengan Bayu sangat menggangguku. Ini tidak baik, seatap dengan lelaki yang bukan suamiku lagi. Ponselku berdering. Kulihat ada nama nenek di layar ponsel. Ini nenek lelaki Nora itu. Semalam kami tukar nomor ponsel. Ku akui, nenek sangat menyenangkan bersamanya, membuatku terhibur. Meskipun cucunya sangat menyebalkan. Yah, Nek, jawabku di ponsel. Luna, kesini dong. Nenek masak opor ayam. Tapi nenek tidak punya teman makan. Kesini ya, ajak nenek. Tapi aku sedang biar kamu dijemput sopir nenek. Sekarang kamu di mana? Nenek memotong perkataanku. Rasanya tidak enak menolak nenek. Mungkin jam segini cucunya pasti sibuk. Apa salahnya aku ke rumah nenek? Ini juga bisa menghiburku. Baiklah Nek, jemput aku di... Aku memberikan alamatku berada sekarang. Aku menunggu di tepi jalan. Tidak butuh waktu lama, mobil jemputan datang dan parkir di depanku. Aku tahu, itu mobil lelaki norak. Mungkin saja sopirnya menjemputku. Kaca hitam mobilnya tidak bisa kulihat. Siapa yang ada di dalam mobil? Pintu mobil dibuka. Hai, wanita sombong. Nenek memintamu ke rumah, kata lelaki norak setelah keluar dari mobilnya lalu mendekatiku. Kamu? Aku terkejut. Ternyata pikiranku salah. Aku kira sopirnya yang menjemput. Tidak usah, aku naik taksi saja, tolakku. Lalu aku melangkah menjauhinya dan ingin menyetop taksi. Tapi, aku hampir tertabrak motor. Dia menyelamatkanku dengan menarik tanganku hingga aku berada di pelukannya. Sesaat kami saling bertatapan. Tersadar, aku mendorong dadanya agar menjauhiku. Idi, sudah ditolong, bukannya berterima kasih. Ucapnya tersenyum, seperti mengejek. Bukan berarti kamu seenaknya memelukku, jawabku kesal. Siapa juga yang sengaja memelukmu? Ini kebetulan, aku memperagakan adegan film India. Dasar norak, cerocosku. Sudahlah Lun, aku mau berdamai. Dia mengulurkan tangan, ingin bersalaman. Aku ragu menjawab uluran tangannya. Aku janji akan memanggilmu dengan namamu. Mari lupakan masalah yang terjadi. Kenalkan, namaku Jovi. Melihat keseriusan dan niat baiknya, aku mengulurkan tangan. Kami bersalaman dan sambil melempar senyum. Ternyata dia tidak seburuk yang kupikir.
Ayo, nenek sudah menunggumu, ajak Jovi sambil membukakan pintu mobil. Akhirnya aku menerima ajakan Jovi. Apa salahnya kita berteman? Lagian dia juga teman Rio. Dalam perjalanan tidak banyak yang kami bicarakan. Mendadak Jovi seperti lelaki pendiam. Dia jauh berbeda dengan yang terlihat. Tidak tahu kenapa tiba-tiba dia menjadi kaku saat bersamaku. Pov Rio, Jovi baru saja keluar. Kamu tidak telepon dia dulu ke sini? Tanya nenek Jovi sambil meletakkan secangkir teh. Tidak diangkat, Nek, jawabku. Lalu meneguk sedikit minuman yang disajikan nenek. Itu mereka datang. Nenek menunjuk ke pintu. Aku menoleh ke pintu masuk. Alangkah terkejutnya aku melihat Luna datang bersama Jovi. Kalau ku perhatikan, Jovi tampak bahagia. Kenapa rasa cemburu merasuki hatiku? Tidak sengaja cangkir teh di tanganku terlepas. Bersambung.